semuanya. Welcome home di dalam CG07 ini. Sebelum kita mulai acara ini, CG ini, ayo kita berdoa dulu sama-sama, yuk. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh kau pertemukan di dalam CG07 ini. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu Marcella. Tuhan, apapun yang menjadi kehendak isi hati-Mu Tuhan, Kau nyatakan Tuhan Yesus, dan ajar kami Tuhan, bukakan telinga kami dan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan mendengar-dengar akan suara-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk teman-teman yang belum bisa bergabung. Tuhan, Kau getarkan hatinya Tuhan Yesus, supaya mereka bisa segera bergabung. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala apapun yang ingin mengacaukan mereka untuk tidak bergabung, kami patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan, urapan-Mu sudah ada di tempat ini Tuhan. Urapi Kojo yang akan membawakan puji-pujian Tuhan. Urapi dia, pakai mulut dan bibirnya Tuhan Yesus, supaya dia bisa memuji Engkau dengan apa yang Engkau kehendaki Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai CG ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kojo, silakan ya. Oke, shalom semuanya. Siap untuk memuji Tuhan ya. Kita masuk dalam penyembahan. Saya percaya buat setiap kita hadir di sini bukan satu kebetulan. Tapi percaya ada kuasa Tuhan yang akan menyatakan di tempat ini. Amin. Yuk, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bawalah setiap penyembahan-penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ketika kau haus dan lapar akan Tuhan, hamba percaya bahwa Tuhan akan memuaskan engkau. Di dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Di hadirat Tuhan ada pemulihan. Di hadirat Tuhan ada kesembuhan. Percayalah, ketika engkau datang dengan hati yang haus dan lapar, maka engkau akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, percaya bahwa Yesus tetap engkau, selama-lamanya tetap Yesus. Masa-masanya pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat pun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat pun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak
akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh selamanya Engkau tetap Yesus. Waktu susah ku cinta Engkau Yesus, waktu senang tetap ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau Yesus, segala-galanya bagiku. Di waktu ku berlimpah ataupun waktu ku kurang, karena anugerah-Mu ada hanya bagiku. Tuhan Engkau indah, Tuhan Engkau dahsyat, Kau tetap selamanya, Kau tetap selamanya Yesus. Mari kita sembah Dia, oh sembah Dia. Oh ya rabba ya syadalalamu. Kami ingin memuji Engkau Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Apapun kondisi kami hari-hari, kami mau katakan Tuhan, Kaulah tetap Yesus selama-lamanya dalam hidup kami Yesus. Oh rabba ya syadalalamu Yesus. Lalama ya si. Oh hanya Engkau Yesus selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Engkau tetap selamanya, tetap Engkau selamanya Yesus di hidupku. Tiada yang lain selain Engkau Yesus, selamanya Yesus. Kila lama ya labasi, kami datang hadirat-Mu, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu
Tuhan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa setiap kerinduan kami untuk menyembah-Mu lebih lagi Yesus. Karena kami Kau tahu Kau Tuhan Raja dan segala Raja yang kami sembah, yang kami tinggikan Yesus. Oh Yesus Tuhan selamanya. Oh Kilalala masina nasi. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, dan kami ingin mempersembahkan yang terbaik ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami ucap syukur, terima kasih ya Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini, kami percaya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kirabasi kanan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama kata, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan Kau hadir di tengah kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku nyatakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu.
sama-sama. Segenap hatiku menyembahmu, kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Oh, oh, oh. Kami ingin memuji Engkau Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan, kami Yesus puja. Yesus, kami puja, kami menyembah Kau Yesus. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama katakan, sembah dan puji untuk di tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sekali lagi katakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi tata. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh,
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami ingin meninggikan Kau Yesus. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas rata. Engkau mulia, ajab dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja, oh Yesus, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajab dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja, oh, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajab dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Oh, oh, oh. Kami kagum akan Engkau Yesus. Engkau Yesus Raja, Engkau mulia, ajaib dan heran. Kami kagum akan Engkau Yesus. Kau Raja di atas segala raja. Oh, kila lama ya Yesus, Yesus. Kila lama ya lama siande. Oh, kila lama ya la sianda raba. Oh, haleluya. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajab dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Raja, oh, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajab dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Oh, kami kagum akan Engkau Yesus. Kami kagum akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Yesus. Ampuni kami Tuhan, kok kami masih ada hal-hal yang belum berkenan di hati-Mu ya Yesus. Kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan jamahan hati-Mu Yesus. Terima kasih. Setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami akan rindu mendengar firman-Mu, berbicaralah pada setiap hati kami ya Tuhan. Jangan pernah jangan telantarkan hidup kami ya Tuhan. Kalau kami seringkali Tuhan melupakan Engkau, tapi kami percaya Tuhan, Kau Allah tidak pernah melupakan kami.
bukakan hati kami ya Tuhan, berbicaralah pada setiap hati kami. Karena kami tahu Tuhan, firman apa yang Kau berikan buat kami itu akan mengubah hidup kami, akan mengubah hati kami, akan mengubah pikiran kami ya Tuhan. Biarlah hati kami terus selaras dengan hati-Mu Yesus, selaras dengan apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Berbicara pada kami Tuhan, dan sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan Marcella yang akan menyampaikannya. Pakailah lidah bibir hamba-Mu itu Tuhan. Biarlah apapun disampaikan itu berasal dari hati Engkau. Jadikan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami sebagai pelaku firman-Mu. Dan bukan hanya sebagai pelaku, tapi kami mau menghidupi firman itu, sehingga kami berubah untuk menjadi seperti Engkau Yesus. Terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Yang siap mendengar firman-Mu bersama katakan amin. Saya balikin ke Leni. Oke, terima kasih Coach untuk puji-pujiannya. Ya, ini Marcella sudah siap. Silakan Mar. Thank you Coach Bapak Awinya. Kita doa sekali lagi ya. Bapak, terima kasih pada kesempatan malam ini kami boleh berkumpul bersama mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau buka pikiran hati kami Tuhan. Kami mau siap Tuhan, Kau baca hati kami Tuhan. Kami mau Kau bentuk hati kami Tuhan, supaya hati kami bisa serupa seperti-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan mengenai kasih Tuhan. Kami mau belajar dari sumber kasih yaitu Engkau Tuhan, supaya kami memiliki kasih yang sempurna itu Tuhan. Kami mau menjadi sempurna sama seperti Engkau ya Bapa yang adalah sempurna. Kau berikan kami hikmat, kebijaksanaan Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan hati yang rendah hati dan lemah lembut Tuhan. Supaya kami bisa menerima dengan lemah lembut firman-Mu itu Tuhan, supaya firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan berbuah lebat Tuhan. Engkau hancurkan Tuhan setiap benteng-benteng di pikiran kami Tuhan, segala kubu pertahanan tembok pikiran kami Tuhan yang kami miliki yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau hancurkan dan patahkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, supaya kami benar-benar bisa menerima firman-Mu Tuhan tanpa pilih-pilih Tuhan, tapi kami mau belajar kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah, hamba-Mu siap mendengarkannya, dan Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu malam ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Aku sharing. Shalom semuanya. Kita mau belajar ya soal kasih itu, love. Ini aku ngasih judul Love is always the answer. Kita mau belajar soal kasih. Saya di sini tidak mau menyinggung siapapun, tapi ini apa yang saya dapatkan waktu buat PowerPoint ini. Ada hari ini kita mau bahas banyak sekali firman-Nya ya. Saya masih loading. Oke. Baru muncul. Yang pasti kita tuh kan kasih itu kata yang umum gitu ya. Kita oh no, what happened? Ya sambil nunggu. Kasih itu kan kata-kata yang umum ya. Kita tuh kan dalam keseharian kita sebagai anak, kita tuh mengasihi orang tua kita, suami istri itu juga perlu mengasihi ya, walaupun mereka baru menikah atau yang sudah menikah 20 tahun 50 tahun, mereka tetap harus bisa mengasihi pasangannya gitu kan ya. Saya kok malah loadingnya ini komputerku lemot sekali. Cik Ute, aku boleh kirim itunya nggak? No, go to bed. No. Boleh.
Udah kirim? Bentar, aku lagi mau kirim nih, anakku masuk ke sini tadi. Ini aku udah, salah, aku kirimnya ke suamiku. Bentar. Kenapa Eleanor minta tidur? Bukan minta tidur, minta main. Biasa kok udah suruh tidur itu, dia alasannya banyak. You don't Bisa. have permission to see this design. Aku request access Oh, tuh. saya sebentar. Ini off the link. Oke, saya. Nih, aku kirim yang terakhir ini sih. Nah, ini bisa buka. Paling ketiga. Bisa buka? Bisa. Bisa minta tolong share screen-nya. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba. Boleh, bentar. Pakai desktop aja deh. Kelihatan? Oh, thank you so much. Ya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan sudah. Terima kasih ya. Ya. Ya, kasih itu kan kata yang paling umum dan luas ya. Kita mau melayani Tuhan tuh juga karena kita mengasihi Tuhan Yesus juga ya. Aku ada kejadian di sekolah. Aku kan ini kan aku ngajar di kelas 1 ya. Anak kelas 1 kan masih lucu-lucu imut-imut gitu ya. Terus ada anak itu satu ngomong sama aku. Kan manggilnya aku kan Mrs. Carpenter ya. Mrs. Carpenter, I love you gitu kan satu anak ini. Terus aku bilang I love you too gitu. Terus ada anak yang lainnya itu tanya sama aku, kenapa kamu bilang kayak gitu? Terus aku tuh mikir, memangnya aku udah ngomong salah ya? Terus aku tanya sama anak ini, ehm, aku ngomong apa ya, maksudnya kok kenapa kamu tanya itu? Memangnya aku ngomong apa? Terus dia bilang, ya kamu bilang kalau I love you gitu. Terus aku bilang, lah memang aku mengasihi kamu, aku sayang sama kamu, anak-anak semua satu kelas ini aku mengasihi kamu gitu loh. Terus aku mikir, kenapa perkataan itu jadi perkataan yang apa ya, tidak wajar buat dia gitu loh. Aku berpikir mungkin dia itu jarang ada orang berkata-kata sama dia I love you gitu loh. Jadi kayak merasa kayak sekarang itu kayak kasih itu bisa semakin pudar gitu di dunia ini karena banyak hal yang terjadi di dunia ini bisa membuat kasih itu semakin pudar ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kasih gitu ya, belajar buat mengasihi. Oke, nextnya ini ada kita mau belajar 4 tipe apa itu kasih. Itu eros itu romantic love tuh misalnya antara suami istri gitu. Storge itu familial affection tuh antara keluarga, kasih ayah anak, ibu ke anak. Lalu filia tuh friendship gitu ya, hubungan yang dibangun secara sengaja. Lalu agape ini unconditional love, itu kasih yang tak terbatas gitu, yaitu kasih Tuhan ke kita yang tidak terukur, yang Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita ya. Kita mau belajar soal agape ini ya. Next slide. Ya walaupun kita ini bukan Tuhan, tapi kita kan mesti belajar untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan mengasihi kita dengan kasih agape, kita mau belajar bagaimana kasih yang didefinisikan oleh Tuhan Yesus itu ya. Walaupun kita ini sebagai manusia kita tidak sempurna, tapi yang kita bisa lakukan adalah kita berusaha gitu ya. Yaitu kasih yang agape itu satu unconditional itu ya. Kita mengasihi, misalnya suami istri kita mengasihi kan kita harus menerima apa adanya gitu ya. Enggak yang misalnya istri sakit langsung ditinggal, itu namanya kan conditional ya. Unconditional itu kan mau keadaan apapun, sakit mau keadaan susah itu kan pasti tetap setia gitu ya. Lalu sacrificial itu kita mau rela berkorban ya, mau berkorban uang misalnya membantu teman, mau berkorban tenaga, waktu, mau melayani Tuhan. Itu kita ini ya, rela berkorban gitu, tapi harus dengan tulus. Bukannya misalnya kita membantu teman
mengharapkan imbalan atau mengharapkan yang digantikan 2 kali lipat gitu ya, enggak ya. Kita harus rela untuk berkorban demi orang yang kita kasihi gitu. Kemudian itu kasih yang agape itu pilihan ya, bukan perasaan. Bedanya kalau perasaan itu kan, perasaan kita tuh bisa berubah sewaktu-waktu ya, tergantung keadaan ya. Tapi kalau kita punya pilihan, kita make a decision gitu, kita pasti akan tetap berusaha berjuang gitu ya. Misalnya kayak tadi yang barusan COT bilang, bahas soal kerja shift siang ya, mau berusaha bekerja shift pagi. Mau nggak mau kan COT harus tetap melakukan pekerjaan di shift siangnya itu kan, karena sudah COT sudah decide bekerja, dia pasti akan selalu datang tepat waktu, terus pulang sesuai dengan jam kerja. Itu kan pilihan. Bukannya kita kan kerja tuh, kita kan nggak bisa sesuai feeling ya. Aku nggak mood hari ini, aku nggak mau masuk kerja, kan nggak bisa gitu loh. Kerja aja kita nggak bisa sesuai feeling ya, apalagi soal mengasihi gitu loh. Kita harus punya sikap atau decision untuk kita mau mengasihi gitu ya, karena Tuhan melihat kehendak kita. Tuhan melihat betapa kita mau berusaha buat mengasihi. Walaupun kita disakiti, Tuhan tidak melihat seberapa lamanya kita mau berjuang untuk mengampuni orang itu, tapi Tuhan melihat sebagaimana kita mau berjuang untuk mengampuni dan mengasihi orang itu. Lalu ongoing commitment itu komitmen yang terus menerus ya. Kita nggak bisa, hampir sama kayak ini ya, feeling tadi ya. Feeling itu kan bisa berubah-ubah, tapi kasih yang agape itu kita harus komit. Kalau kita mau mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun, kita mau melayani Tuhan dalam keadaan apapun gitu ya. Itu namanya komitmen. Sama seperti pernikahan tuh juga kan komitmen ya. Next, kalau ada yang mau bacakan dari Markus ayat 12 ini. Markus 12 ayat 28 sampai 31. Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum kedua ini. Okay, thank you Coach. Ini kan orang Farisi itu kan menanyakan ke Tuhan ya, supaya mereka kan pertamanya tuh mau menjebak Tuhan, tapi karena Tuhan penuh hikmat, mereka jadi kayak back off waktu mereka mendapat jawaban ini. Di sini dikatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan, itu dengan seluruh keberadaan diri kita. Dengan segenap hati yang tadi tidak mut-mutan ya, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, kita mau terus merenungkan firman Tuhan. Kita terus punya koneksi dengan Tuhan setiap waktu, bukan cuma pas doa pagi, doa malam aja, tapi kayak sepanjang hari kita berusaha untuk bangun koneksi dengan Tuhan setiap waktu ya, merenungkan firman atau berbicara dengan Tuhan, walaupun cuma satu kalimat gitu, kayak terima kasih Tuhan buat berkat hari ini, aku sudah menyelesaikan pekerjaanku, atau terima kasih Tuhan aku dapat supplier. Hal-hal yang kecil itu ya, yang Tuhan mau kita bangun relationship yang terus menerus ya. Kan saya suami istri kan, kita nggak bisa kan dijamin buat ngobrol gitu ya. Kalau perlu ngobrol ya ngobrol kan ya, nggak perlu kita nanti aja jam 7 malam kita waktunya ngomong, sekarang belum ada waktunya nanti, kan kita nggak bisa ya kayak gitu. Sama seperti Tuhan ya, Tuhan pengen kita punya ongoing relationship gitu ya, yang terus menerus setiap hari, sepanjang hari. Lalu dengan segenap kekuatan, yaitu dengan melayani misalnya,
seharian kerja, malamnya ini harus CG, harus melayani gitu. Itu komitmen dengan segenap kekuatan kita mau melayani Tuhan ya. Lalu yang dikatakan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kan dikatakan kalau kamu pengen orang lain apa ya, kalau kamu pengen orang lain, kalau kamu pengen diperlakukan seperti itu, kamu lebih baik memperlakukan orang lain sama seperti apa yang kamu pengen diperlakukan. Jadi kayak kita harus bercermin. Kalau orang lain pengen berbuat baik sama kita, pengen mendengarkan kita, kita harus juga mau mendengarkan orang lain, kita harus juga mau mengasihi orang lain gitu ya. Slide next. Kita mau belajar apa yang membuat kita tidak punya kasih yang agape. Satu, pujian diri sendiri dan keegoisan yang selalu mementingkan diri sendiri, apa-apa aku, atau punya harga diri yang tidak mau diinjak-injak gitu ya. Aku kan termasuknya baru kan ya di sekolahan ini, kerja di sini. Ada anak lain sama-sama ini, dia tuh masih muda tapi dia udah kerja di situ 3-4 tahun. Dia tuh kayak merasa sok-sokan gitu loh, bahkan kayak ngomongin aku kalau aku tuh dikerjain sama anak-anaknya gitu loh. Aku tuh kayak dia apa ya, mereka bohongin aku gitu loh. Waktu itu kan ada kejadian, waktu mereka makan lunch di kafetaria tuh ada anak satu, dia tuh mukanya pucet, aku lihat mukanya dia pucet. Dia ini anak yang baik, minta ke nurse office ya kan, karena sakit kan. Aku ya udahlah, aku kasih dia udah kamu ke perawat sana, stay di sana. Karena aku lihat mukanya pucat. Besoknya dia tuh nggak masuk karena dia sakit kan. Terus ada satu teman kerjaku ini ngomong sama aku, mereka nggak perlu buat ke perawat, nggak perlu ke nurse office gitu, karena mereka tuh cuma bohongin kamu, mereka pura-pura tipuin kamu. Padahal dalam hati aku mau bilang, kamu harusnya lihat anak ini di mana hari ini, karena dia nggak masuk hari itu karena dia sakit. Jadi kayak kalau aku pengen marah, aku pengen rasanya kamu kayak seperti harga diriku diinjak-injak gitu ya. Aku ini seorang mama gitu, aku bisa tahu orang anak yang sakit seperti apa, tapi aku tidak memilih untuk marah, aku tidak memilih untuk nyemprot dia dengan kata-kata yang tidak baik. Aku cuma bilang ya oke. Jadi kayak ignore dia kan. Ya itu terkadang kan kita agak susahnya itu ya, punya harga diri yang tidak mau diinjak-injak gitu, atau mungkin ada orang lain yang tidak berkata tidak enak, terus jadi kayak merendahkan kita. Lalu yang kedua, ketidakpuasan atau iri hati. Ini hal yang sangat aku sendiri juga pernah kayak merasa iri hati juga ya, kayak orang lain hidupnya lebih enak, orang lain punya ini, punya itu, jadi kayak susah sekali kalau saya kayak tidak ada sedikit pun iri hati gitu. Jadi tapi kita bisa kayak menepis ya, terus bersyukur sama Tuhan. Kan banyak lagu puji-pujian bersyukur ya, buat mencukupkan diri sendiri, mencukupkan dengan segala apa yang kita miliki. Lalu yang ketiga, amarah atau hati yang tidak beres tadi, yang bisa membuat kita tidak bisa mengasihi orang lain karena kita punya amarah. Jadi kayak bisa ketutup ya perasaan untuk mengasihi itu. Lalu penyangkalan atau pembenaran diri, misalnya kita tadi yang kita punya pemikiran atau kita punya pandangan sendiri terhadap cara pikir sendiri yang mungkin tidak benar di hadapan Tuhan, atau mungkin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita kayak masih menyimpan hal yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Slide nextnya. Kalau ada yang mau baca sekalian 2 ayat ini.
Pujian diri Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oke, thank you Cik Ute. Ini dikatakan ya, kita jangan mencari puji-pujian yang sia-sia. Kadang kita sebagai manusia tuh enak gitu ya ketika orang memuji kita. Wah, kamu pinter ya. Wah, kamu sukses ya, sudah seperti ini ya. Tapi jangan sampai pujian itu tuh membuat kita jadi lupa kita sebagai murid Tuhan, kita perlu memperhatikan orang lain gitu ya. Di sini dikatakan hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri ya. Tuhan pengen supaya kita tuh memperhatikan orang lain dan mengutamakan apa yang menjadi kepentingan mereka. Kita peduli sama mereka lebih utama daripada diri sendiri gitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh peduli dengan diri sendiri, tapi jangan sampai kita itu mementingkan diri sendiri terus menerus, tapi malah melupakan kepentingan orang lain, melupakan tugas kita untuk mengasihi orang lain itu ya. Dan di sini di Yakobus dikatakan ya, tadi yang ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau misalnya di supermarket itu ya, di store, waktu kita mau check out itu ya, di check out lane, kalau mereka mementingkan diri sendiri, aku ini aku ada banyak sekali belanjaannya, atau oh aku ini orang yang sudah tua, harusnya yang lebih muda ini lebih apa ya, harusnya lebih muda ini lebih ngalah sama aku yang harus check out duluan. Kalau setiap orang mementingkan diri sendiri, aku yang harus duluan, kan jadinya kan kacau ya. Di check out line-nya itu bakalannya kacau. Nggak ada orang yang saling menghormati, nggak ada orang yang saling mendahulukan. Atau misalnya lagi nyetir mobil, tiba-tiba lampu merahnya itu mati lampu merahnya nggak berfungsi. Bahaya kan tuh, waktu ada perempatan itu mau nggak mau kita tuh harus kayak mengalah juga kan ya. Terkadang tuh misalnya di perempatan gitu, harusnya nih saatnya aku harus jalan, tapi ada mobil lain yang seharusnya aku jalan duluan, tapi dia udah nggak sabar, dia ngekat duluan tuh, mau nggak mau aku harus mendahulukan dia ya, kalau nggak kan bisa terjadi tabrakan ya. Nah di situ kan kayak apa, kita harus semakin peka ya, supaya kita bisa melihat situasi, supaya kita jangan mementingkan diri sendiri, supaya jangan ada kekacauan atau segala macam perbuatan jahat. Nah perbuatan jahat ini kita mau lihat next slide-nya. Ada yang mau baca lagi ayatnya? Yakobus 4 ayat 2-3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Oke, thank you Kak Akon. Ya tadi yang dibilangnya ya, soal iri hati juga. Di sini dikatakan kamu mengingini sesuatu tapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Bukan berarti kita benar-benar melakukan kejahatan, membunuh orang, tapi dengan pikiran. Misalnya kita berpikir sesuatu yang jahat terjadi pada orang lain, itu juga termasuk suatu hal pikiran yang jahat ya, mau mencelakakan orang lain. Walaupun kita tidak melakukannya, tapi segala menjadi di pikiran kita tuh juga bisa perbuatan dosa ya, karena kita mengingini orang lain mendapat satu celaka gitu. Dan ini dikatakan kamu iri hati tetapi tidak mencapai tujuanmu, lalu bertengkar dan berkelahi. Yani ya
kita harus hati-hati soal iri hati ya, supaya banyak hal yang bisa membuat kita menjadi iri hati dalam segala hal ya, misalnya kayak pekerjaan, soal uang, soal rumah, supaya kita tetap menjaga hati, kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan juga kita jangan lupa untuk berdoa. Dan di sini dikatakan kamu iri hati karena tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Aku pernah kayak ini beberapa 2 tahun yang lalu, aku kan pernah belajar main keyboard itu waktu kecil ya. Terus habis itu aku gak pernah main keyboard lagi. Terus setelah aku pindah ke US ini, aku ke gereja sama suamiku, aku melihat orang main keyboard di gereja itu kayak kayak ada sempat kepikiran dan keinginan di dalam hati buat belajar lagi main keyboard kan ya. Dan waktu itu aku cuma kayak di dalam hati aku gak pengen ya main keyboard lagi, pengen ya belajar lagi. Terus suatu saat itu Tuhan negur aku, kamu tuh cuma kepengen tok, tapi kamu tidak berdoa, tidak menyerahkan itu kepada Tuhan, dan tidak berusaha buat gimana mencari solusinya atau berusaha sesuatu gitu loh. Terus saat itu aku tertegur sekali karena kan aku cuma kepengen di dalam hati tapi aku tidak menyatakannya di dalam melalui ucapan kata-kata gitu loh. Nah terus setelah itu aku ngomong sama Tuhan, kalau Engkau berkenan, aku pengen belajar main keyboard lagi supaya aku bisa melayani Engkau, supaya aku bisa ya nyanyi di rumah pujian penyembahan gitu. Terus habis itu nggak lama itu akhirnya aku bisa dapat keyboard gratis lagi. Terus akhirnya aku mulai belajar lagi buat main keyboard, buat bisa melayani Tuhan di JG sini, buat bisa nyanyi sendiri di rumah. Ya aku belajar ya, sama kayak sebagai seorang mama, aku kan mendidik anakku nih ya. Walaupun aku terkadang tahu anakku itu mau apa, butuh apa, tapi aku mendidik anakku supaya belajar ngomong maunya apa, harus melalui ucapan gitu loh. Nah sama seperti Tuhan, terkadang tuh kita tuh cuma ada kepinginan di dalam hati, di dalam pikiran, tapi kita belum mengutarakannya secara verbal kepada Tuhan gitu loh. Yang di sini dikatakan karena kamu tidak berdoa itu, atau kamu berdoa tetapi tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Terkadang ya Tuhan yang tahu isi hati kita ya. Mungkin kita meminta sesuatu itu untuk memuaskan hawa nafsumu, mungkin buat pride atau pengen menyombongkan diri gitu. Karena ya Tuhan yang tahu ya apa yang terbaik buat kita boleh berdoa. Tapi kalau Tuhan tahu nantinya itu hasilnya yang apa yang kita minta itu tidak akan baik buat kita, ya Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Tuhan pasti memberikan jalan lain, atau Tuhan pasti akan menegur kita ya. Next slide. Ada yang mau baca firman lagi sekalian tiga-tiganya ini? Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Filipi 4 ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba Tuhan dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke, thank you Cik Lani. Ini dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya memang kalau Tuhan larang itu pasti akan ada kebaikan, ada efek di akhirnya gitu ya. Kalau Tuhan nggak pengen kita iri hati itu ya nggak akan baik buat hati kita, nggak akan baik buat tubuhnya kita, karena pasti kita istilahnya fisiknya kita bakalan drain gitu ya. Jadi kayak jadi akan ngefek ke tubuhnya kita gitu loh. Dan
Paulus ini, murid-murid ini ketika mereka diutus sama Tuhan, mereka nggak bawa apa-apa ya. Mereka belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan ya. Pasti ketika mereka mengabarkan kabar Injil tuh mereka mendapatkan tempat tinggal, mereka mendapatkan makanan gitu ya. Makanya nih Paulus ini berkata dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Supaya apa? Kita tidak iri hati. Kita mau belajar dari Paulus ya, supaya kita bersyukur dalam segala keadaan. Rumput tetangga itu akan selalu lebih hijau ya. Kita nggak perlu membanding-bandingkan orang lain gitu ya. Supaya kita jangan merasa tidak puas dan iri hati ini. Lalu janganlah kamu menjadi hamba uang. Jangan sampai kita tuh fokusnya ke pekerjaan, terus kayak aku perlu ya, bekerja perlu ya, pasti ya kita perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi jangan sampai kayak ada orang harus sampai kerja 3 atau 4 pekerjaannya ya, karena masalah di keluarga finansial mereka harus kerja banyak. Tapi jangan sampai kita menjadi hamba uang yang fokusnya harus mencari uang terus, tapi kita lupa fokus kita itu adalah ke Tuhan. Tuhanlah sumber segala sesuatunya. Jangan sampai kita fokus bekerja tapi lupa untuk membaca firman, lupa untuk saat teduh karena terlalu capek kerja. Jangan lupa untuk cek juga. Tuhan berfirman ya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau ya. Percaya kalau Tuhan pasti akan mencukupkan segala keperluan kita ya, ketika kita berharap padanya. Next slide-nya. Lalu marah atau hati yang tidak beres. Ada yang mau bacakan lagi sekalian sekalian semuanya ini? 1 Korintus 13 ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Efesus 4:31-32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Om Kensin meninggal tau? Om Kensin Bener lu. kemarin meninggal. Bentar, 1 menit ya, sebentar. Bawa ke Indo. Kapan? Apanya? Mau bawanya kapan? Nggak tahu. Kalau ada salah Sabtu ini ada itu viewing. Oh, hilang PowerPoint-nya. Oh, udah, thank you. Mana tadi? Oke, ya, Tuhan pengen kita tidak melakukan yang tidak sopan ya, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jangan sampai kita berusaha, bahasa Indonesianya apa ya, mempukili orang lain. Apa Cik Leni? Translate dong Cik, please. Apa? Pokil. Tahu pokil? Apa ya? Berusaha ya, itu tidak mencari keuntungan diri sendiri ya. Misalnya kayak kita berusaha apa ya, aku punya temen ini, dia niatnya baik ya, membantu homeless shelter. Ketika orang lain mendonasikan kayak mainan macam-macam ini, dia itu resell barang-barang yang orang-orang donasikan gitu loh. Jadi kayak ya, orang-orang kan maunya donasikan barang-barang apa, mainan buat anak-anak itu kan, buat anak-anak yang di homeless shelternya itu. Tapi sama dia itu disalahgunakan gitu, dia menjualnya balik buat mencari keuntungan diri sendiri supaya dia bisa liburan gitu ya.
itu hal yang tidak berkenan sekali di hadapan Tuhan ya. Jangan sampai ada banyak ya mungkin ada banyak contoh lagi ya, untuk mencari keuntungan diri sendiri ya, mungkin nggak yang dalam hal uang, tapi berusaha buat apa ya, berusaha untuk memanfaatkan orang lain gitu loh. Lalu ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ya. Ada banyak hal yang mungkin terkadang orang lain itu menyakiti hati kita ya, tapi bukan berarti ketika kita membaca firman ini, ketika ada orang lain melakukan kesalahan atau menyakiti hati kita, bukan berarti kita langsung merasa terdakwa, wah kalau aku masih sakit hati atau masih berjuang terus aku berdosa ya. Tapi Tuhan melihat hati kita, seberapa kita mau berjuang, seberapa kita mau mengampuni orang itu, seberapa kita mau mengandalkan Tuhan untuk sembuh dari sakit hati itu ya. Aku mau sharing dulu, itu aku pernah ada masalah sama orang tuaku ya. Setelah aku punya masalah sama orang tuaku, aku jadi sakit-sakitan, masuk rumah sakit terus bolak-balik, masalah asam lambungnya yang naik, asam lambungnya yang terlalu banyak, jadi kayak ada luka di ususnya, jadi bolak-balik ke rumah sakit. Aku berusaha kayak, aku selalu doa sama Tuhan, Tuhan aku mau mengampuni mereka, Tuhan sembuhkan aku. Itu tahun 2015 itu ya. Terus beberapa tahun itu aku berjuang, bergumul, aku selalu katakan, Tuhan aku mau mengampuni mereka, Tuhan aku mau mengasihi mereka, Tuhan aku mau pulih gitu. Tapi perjuangan aku itu butuh beberapa tahun ya, sampai akhirnya 2018 kayaknya ada salah satu teman kerjaku itu yang ngomong sama aku, padahal aku nggak pernah cerita apapun masalah ke orang ini gitu loh. Kamu harus segera rekonsiliasi dengan orang tuamu gitu. Dan aku tahu itu dari Tuhan, karena aku nggak pernah ngomong sama orang ini. Dalam hati itu aku berat gitu loh buat rekonsiliasi. Di mulutku aku doa sama Tuhan, aku mau mengampuni mereka, aku mau mengasihi mereka. Tapi ketika ada temanku yang ngomong ini harus rekonsiliasi, hatiku tuh rasanya berat sekali, karena itu bukan salahku, itu salahnya orang tua aku yang membuat aku jadi sakit hati dan sakit-sakitan. Sampai akhirnya aku berserah, dan aku yang mulai duluan, aku ngomong sama orang tua aku, maaf ya kalau selama ini aku ada salah, aku yang harus mulai duluan lah. Dan setelah semenjak saat itu aku rekonsiliasi itu, asam lambungku itu benar-benar langsung sembuh gitu loh. Saat itu juga aku nggak pernah masuk rumah sakit lagi, aku nggak pernah sakit asam lambung yang naik lagi ya. Aku tetap jaga makanan ya, jaga pola makan juga. Tapi yang aku mau sharingkan ini adalah ya firman Tuhan ini menyatakan supaya kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, kita membuang segala kepahitan, kegeraman. Tapi terkadang proses yang harus kita lalui itu mungkin tidak semudah dan secepat yang kita pikirkan ya. Tapi Tuhan tuh melihat hati kita yang mau dibentuk sama Tuhan, yang mau ditempa sama Tuhan ya. Sama seperti emas ya. Emas tuh kan, kalau orang tuh kan mau pakai cincin perhiasan gitu dari emas batangan tuh kan harus dibentuk dulu kan, ditempa, dileburkan, dibentuk, ditempa, supaya menjadi perhiasan yang bagus gitu loh. Ketika kita kan nggak mau ya pakai perhiasan yang blok-blokan gitu kan, maunya pakai perhiasan yang udah dibentuk jadi kalung cantik, dikasih berlian gitu ya. Sama seperti kita perlu kayak ditempa, dimurnikan dalam api, dibentuk, ditempa, itu kan gak enak. Tapi hasil akhirnya itu supaya kita bisa menjadi indah gitu loh, sama seperti perhiasan itu jadi indah dan memiliki nilai harga yang lebih tinggi lagi pastinya. Nah, next slide-nya.
nih ya, jadi bilang kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya ini ya, kita perlu menyerahkan hati kita kepada Tuhan supaya kita bisa mengampuni kesalahan orang lain seperti pun kecilnya itu. Kita mau melepaskan istilahnya harga diri kita. Kalau ada orang lain yang melakukan kesalahan, kita bisa dengan rendah hati mengampuni mereka, tidak membuat pride atau keegoisan kita yang lebih tinggi, tapi kita mau menjadi sama seperti Tuhan Yesus, rendah hati ya. Next slide-nya. Penyangkalan, ada yang mau bacakan? Dua Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Karena mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Oke, thank you Cik Leni. Ini ya, ini kan hari-hari terakhir ya. Ada saatnya orang tuh tidak mau menerima ajaran sehat ya. Kita bisa tahu sendiri gimana kondisi dunia seperti ini, ajaran dunia seperti apa. Itu kan tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Mereka tuh mau mengumpulkan guru-guru yang menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Jangan sampai kita mau pilih-pilih firman Tuhan. Oh, ini yang aku mau lakukan. Oh, ini firman Tuhan ini agak berat, ini kita nanti dulu. Atau misalnya kita mendengarkan khotbahnya pastor gitu. Oh, ini khotbahnya pastor ini agak berat ini, atau ini belum saatnya aku melakukan ini. Atau misalnya ada orang yang pengennya mendengarkan soal berkat, mendengarkan soal kasih, tapi ketika mendengarkan soal ajaran atau teguran, mereka langsung menutup hati gitu. Jangan sampai ya kita mau menyangkal kebenaran Tuhan untuk menuruti apa yang pengen kita dengar saja gitu. Next slide-nya. Ada yang mau baca lagi? 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Oke, thank you Kojo. Ini dikatakan nih, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar ya. Kita merasakan ya, ini dah masa yang sukar ya. Hidupnya semakin susah. Makanya kita perlu cek ini supaya kita sama-sama selalu diingatkan ya, soal kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan bareng-bareng di hadirat Tuhan ya. Di sini manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yang tadi keegoisannya itu ya, lebih mementingkan diri sendiri, tidak peduli sama orang lain, dan pengennya mencari uang, fokusnya ke uang gitu ya. Lalu mereka membual dan menyombongkan diri. Mereka mungkin berkata fitnah supaya misalnya dipuji orang lain, atau pengennya orang lain menganggap kita pandai, atau pengen supaya dapat posisi yang lebih tinggi gitu ya. Lalu mereka kan berontak, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama ya. Jangan sampai ya, tidak mempedulikan agama ini kita lebih mengesampingkan kebenaran firman Tuhan ya. Karena kita kan banyak orang ngomongnya, aku mau melakukan apa aja kalau aku mau, aku kan hidup bebas gitu ya. Memang kita diberikan kebebasan, tapi
dalam kebebasan itu kita tetap mau berusaha buat hidup dalam kebenaran Tuhan ya, lalu tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ini ya yang saya tadi iri hati, bertengkar, maunya mencari masalah. Kan ada orang tuh sukanya pengen cari-cari masalah aja gitu kan, ada orang kayak gitu ya. Jangan sampai ya kita harus hati-hati ya sama orang seperti itu, supaya kita jangan keikut-ikutan gitu ya. Lalu suka menjelekkan orang lain. Gimana lidah kita? Apakah lidah kita itu digunakan untuk memberkati orang? Apakah digunakan untuk membangkitkan semangat orang, atau berkata-kata yang baik tentang orang, atau malah kita menjelekkan orang lain karena iri hati, atau karena ya namanya manusia tidak sempurna. Kalau dicari-cari pasti orang itu ada salahnya ya. Lalu tidak dapat mengekang diri ya, tidak dapat mengekang diri, itu juga bisa dikarenakan tidak berpikir panjang ya. Aku terkadang juga mengambil keputusan yang salah karena aku tidak berpikir panjang, karena kayak istilah keburu-buru. Terkadang itu kan kayak keburu waktu, aku harus segera mengambil keputusan itu. Tapi Tuhan katakan buah roh adalah self control ya, penguasaan diri. Kita harus punya setiap pagi aku tuh doa sama Tuhan, Tuhan aku pengen punya self control gitu, supaya jangan sampai ya ini aku bisa berpikir dengan matang dan bisa mengekang diri ya. Dan juga ini di hari-hari ini kan banyak orang lebih menuruti hawa nafsu ya, dia kepengennya apa dilakukan walaupun itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Next slide-nya. Kita mau refleksikan sama-sama ya. Ini yang pertama, ada keganjilan di hati untuk mengampuni. Misalnya ada orang yang misalnya dah lama melakukan sesuatu atau berkata-kata sesuatu yang tidak mengenakan, yang masih ada di dalam hati kita. Mungkin kita merasa kalau kita sudah mengampuni, tapi ternyata rasa sakit hati itu masih ada gitu. Lalu yang kedua, kebenaran Tuhan apa yang masih kita diskon atau pertimbangkan. Itu yang tadi yang segala pemikiran kita ya, misalnya kita ada adat, pemikiran atau kepercayaan apa yang sebenarnya kita tahu kalau itu tidak benar di hadapan Tuhan, tapi kita mau tetap pegang karena ini keyakinanku atau ini adatku gitu. Yang ketiga, ada kebiasaan apa yang masih susah dilepaskan, misalnya kayak menjelekkan orang lain, atau misalnya iri hati, atau misalnya tidak dapat mengekang diri, atau amarah gitu ya. Lalu yang keempat ini, apakah kita sudah mau berkorban ya, berkorban untuk Tuhan, waktu, dalam uang, yaitu mempersembahkan persembahan ya, atau berkorban hati juga ketika kita harus pujian penyembahan saat teduh bersama, meluangkan waktu untuk baca firman, dan juga apakah kita sudah mau berkorban untuk orang lain, mementingkan orang lain, memiliki kasih pada orang lain, kasih yang unconditional love itu tadi ya. Itu aja sih, itu aja. Next slide-nya kayaknya cuma apa ya, dari unconditional love dari Tuhan ya, supaya kita bisa belajar dari Tuhan itu. Ketika Tuhan punya kasih yang agape itu mungkin kelihatannya seperti berat gitu ya, kayak banyak sekali peraturannya, tapi aku percaya Tuhan pasti akan memampukan kita untuk kita bisa memiliki kasih seperti Tuhan Yesus itu ya. Thank you COT buat bantu sharing firman-nya, sharing screen-nya. Kita mau sama-sama berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan mengenai kasih agape, kasih doa yang daripadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan, bentuk kami, ubahkan hati kami, restore our heart Lord, supaya kami memiliki hati yang penuh kasih, hati yang sabar, hati yang kami bisa memiliki penguasaan diri itu Tuhan, supaya kami jangan menjadi
orang yang garang, supaya kami jangan menjadi orang yang tidak bisa menguasai diri dan tidak berpikir panjang Tuhan, tapi kami mau menjadi orang-orang yang wise. Kami mau menjadi orang-orang yang berpikir dengan matang Tuhan. Kami mau involve you Jesus dalam setiap keputusan kami Tuhan. Kau ajar kami Tuhan, supaya kami memiliki kasih agape itu Tuhan pada Engkau dan pada orang-orang di sekitar kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi saksi-Mu, kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang terus tabur firman-Mu, Kau yang terus tanamkan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan, untuk berbuah berlipat-lipat, supaya firman-Mu itu jangan kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi bisa berbuah lebat. Thank you Jesus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bisa bersyukur dan berdoa. Amin. Thank you. Silahkan Cik Leni. Thank you Marcella buat firmannya. Iya, Tio mau foto dulu atau mau langsung gimana? Boleh, foto yuk. Foto dulu ya. Ayo semua buka kamera, kalau ada bisa buka kamera. Pak Akon, Pak Morsan, Ci Ani, nggak bisa ya Ci Ani ya. Ci Wifi nggak bisa ya kerja ya. Nggak ada yang bisa ini kayaknya Ci. Ya udah nggak apa-apa, yang penting ada nama-namanya. Oh Ci Wifi ada di mobil. Oke. Alright. 1, siap ya, 1, 2. Nah itu keluar lagi. Kosyahu mana nih Kosyahu? Nggak bisa nih kayaknya. Rangga. Nggak bisa juga, ya udah yuk. 1, 2, 3. Oke, thank you Cute. Thank you Marcella. Firmannya. Kurangga kayaknya baru join pertama kali ya? Atau udah pernah? Sorry, minggu lalu udah. Oh, minggu lalu pernah. Oh, oke. Baru minggu lalu? Masa iya sih, Ci? Pernah tah, Cie? Iya, minggu lalu join bareng sama Kotio barengan. Oh, oke. Baru pengen minta kenalan. Udah minggu lalu. Oke. Siap. Iya. Itu shalom kembali ya. Welcome home semuanya. Udah bergabung. Oke, kita kembali lagi ke sharing ya. Thank you Marcella buat firmannya. Memang ya, kita tuh mesti menurut firmannya Marcella itu yang dibilang mengampuni itu nggak gampang ya. Aku dapat poinnya tuh di hal yang mengampuni itu. Kalau kita mau mengampuni, kita bilang kita sudah mengampuni, tapi kita tidak mempunyai kasih, sama juga bohong. Kita punya kasih, tapi kalau hati kita nggak bisa mengampuni, nggak berguna juga. Jadi harus ada kasih, dan kalau mau mengampuni itu harus didasari kasih, baru bisa terjadi gitu. Dan memang kita nggak bisa ya kalau mau jangan sampai kita tuh punya sifat yang iri, dengki, apa tuh mesti kayak siapa lu, semuanya iri gitu loh, semuanya serba nggak sesuai dengan, kalau kita nggak sesuai dengan kemauan kita, semuanya tuh pasti nggak bener gitu loh. Oke, Ci Ute, kalau ada yang mau sharing, siapa ini yang mau sharing? Mau tambahin mungkin? Jadi kita hidup tuh harus penuh dengan kasih ya. Kasih itu perlu sekali dalam hidup kita. Siapa yang mau ini, ayo. Kayak aku tunjuk aja ya, Ciute. Nanti Kocio dulu deh pembukaan deh. Oke. Thank you buat Marcella firmannya. Tadi tuh saya sempat mikir ya tentang kasih. Terus tiba-tiba saya mikir, kasih itu
Setiap kita orang Kristen pasti mengajarkan kasih ya. Nah, kasih itu bisa terbukti kalau kasih itu diuji, bener nggak? Kalau nggak diuji ya nggak bisa kita pikir kasih itu terbukti kalau kita bisa mengasihi orang. Ini bener nggak? Ya, udah gitu saya coba tadi cari ada satu firman yang saya dapetin ya di Matius 5 ayat 38 sampai 39. Saya ngomong gini aja ya. Saya ngomongin aja ya. Bicarain aja. Di Matius 5 nih, Yesus mengajarkan gini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Wow. Saya di situ ada yang renungin ya. Berikanlah, kalau kamu ditampar, ya, pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Teman-teman tahu nggak? Kalau namanya ditampar, pak gitu ya, sakit nggak sih? Sakit ya. Sakitnya tuh bukan hanya di pipi, mungkin sakitnya sampai ke hati. Ya, rasanya tuh pengen balas gitu ya. Ya, siapa di sini sih kalau ditampar itu kayaknya nggak pengen balas siapa coba? Nah, saya cuma pikir gini ya. Kasih itu bisa terbukti kalau kasih itu diuji. Benar nggak? Kalau nggak ada ujian, kasih itu nggak akan bisa terbukti bahwa kamu tuh mengasihi orang, nggak bisa. Contoh misalkan, pernah nggak hidup kita disakiti, misalnya sampai sama orang terdekat kita deh, sama pasangan kita, pernah nggak? Pernah nggak disakiti sama mertua? Pernah nggak disakiti sama anak sendiri, saudara kandung misalkan? Pernah nggak? Keluarga tuh sering ribut tuh ya. Ya, keluarga ribut tuh gara-gara saudara kandung. Ya, ribut harta apalah, itu banyak. Terus apalagi ya? Pemimpin. Terus apalagi? Sakitin. Misalkan dengan orang kepercayaan. Pernah nggak? Ya, kita disakitin sama orang kepercayaan. Ya kan? Nah, itu sekeliling itu. Jadi ujian itu sebenarnya saya mikir ujian kasih itu sebenarnya diuji dari mana ya? Dari orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kita sebenarnya, ya kan? Nah, tapi Yesus mengajarkan ketika kamu disakiti, ya kamu harus mengampuni. Nah, bagaimana kita itu bisa membuktikan bahwa kita tuh mengasihi orang lain kalau kita nggak ada orang yang menyakiti kita? Ya, paling susah itu kalau kita tersakiti kalau kita tuh kalau ada orang yang benar-benar sangat menyakiti hidup kita. Saya contoh ya pribadi, dulu pernah sakit hati sama orang terdekat saya yang mengkhianati saya sendiri, ya kan? Itu sakit banget gitu. Rasanya tuh saya percaya sama dia, tapi dia mengkhianati saya dari belakang. Itu pernah terjadi waktu sekolah. Itu nggak gampang teman-teman. Ya, tapi Tuhan Yesus mengajarkan apa? Mengasihi. Jadi mengasihi itu nggak gampang. Sama seperti halnya Yesus, ya Yesus itu yang tidak bersalah dan juga dia harus mengasihi kita ketika kita juga hidup berdosa di dalam dosa gitu kan. Dan Yesus harus menanggung dosa kita. Sama juga dia harus mengasihi, ya. Terus dikatakan apa tadi? Saya baca lagi di ayat ini, di ayat 43-nya ngomong gini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya kan? Karena dengan demikianlah kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang ada di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan juga orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Ya, di sini dikatakan kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Tuhan mengajarkan apa? Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang nyakitin kamu. Itu nggak mudah. Ya, sekali lagi, ya hidup kita paling tersakiti ketika kita tuh ada orang-orang yang benar-benar menyakiti kita. Ya kan? Ya, saya percaya setiap kita mengalami semua yang sama seperti itu. Nah, tapi firman Tuhan ngajarin, ya ketika kita disakiti, mau nggak kita mengampuni? Ya, nggak usah jauh-jauh lah sama orang terdekat kita. Ya, itu ujian itu nggak akan jauh-jauh dari orang terdekat kita. Ya, dari istri, ya, dari suami istri gitu kan, dari anak siapapun gitu kan, bahkan anak sendiri menyakiti kita.
Ya, kalau orang luar ya masih masih oke, tapi kalau paling sakit itu adalah orang terdekat kita yang menyakiti kita, itu lebih 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 sakit lagi gitu. Nah, tapi mau nggak kita belajar mengampuni? Ya kan? Di situ dikatakan ya. Terus udah gitu apa lagi? Nah, udah gitu dikatakan di ayat 46, saya nyambungin aja ya. Karena saya tadi baca sih firman itu. Jadi ayat 40 ini katakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya. Upahmu bukankah pengungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mau nggak mau nih teman-teman, yang mau nggak mau, kita sebagai anak Tuhan itu harus belajar mengampuni. Sesulit apapun, sesakit apapun, ya kan? Kita disakit apapun, tetap harus belajar mengampuni. Kenapa? Karena itu perintah. Ya, tadi kan dikatakan apa? Kasihlah hukum terutama. Kasihlah Allahmu seperti akalamu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran. Ya, dikatakan seperti itu. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bayangin, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Yesus mengajarkan ketika engkau disakiti oleh musuhmu, kita belajar untuk bisa mengampuni dia seperti engkau mengampuni dirimu sendiri. Itu nggak mudah, mustahil. Ya, kalau dunia mengajarkan, ya kalau orang jahat, ya melakukan kejahatan, kita akan lakukan kejahatan. Kalau orang baik, kita akan melakukan yang baik. Itu dunia. Beda sama firman Tuhan, beda. Ya, lebih gampang lagi kalau misalkan kita ya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita. Gampang nggak? Gampang. Tapi orang yang sudah menyakiti kita, bahkan sangat-sangat melukai hati kita, itu nggak mudah. Sangat nggak mudah. Saya pernah dilukai, teman-teman. Hidup saya tuh terlantar. Saya pernah dibuang sama keluarga, padahal saya nggak salah. Saya pernah dicaci maki sama keluarga, dihina sama keluarga, diremehkan sama keluarga. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Kasihlah mereka seperti Yesus mengasihi kamu. Itu nggak gampang. Dulu saya kepahitan sama orang tua saya. Saya kepahitan sama mama saya. Mama saya tuh buat jahat gitu loh, ngerti nggak? Buat salah. Bahkan memalukan nama saya di depan teman-teman dengan perbuatannya dia. Ketika saya hidup di dalam Tuhan, saya tahu firman, ya, saya harus menjalankan firman, menghidupi firman itu nggak gampang. Tuhan ngomong gini, maukah engkau mengasihi mamamu, mengampuni dia selayaknya Tuhan mengampuni diri kamu sendiri? Itu nggak gampang. Itu ada harga yang harus saya bayar. Sampai saya tuh nangis, tau nggak? Sampai saya tuh ngomong, Tuhan, aku nggak kuat. Ya, setan itu cuma satu, mengiang-ngiangin nih. Dulu kamu digitu sama mama, inget nggak waktu kamu diginiin? Ya, kamu ulang tahun, mama kamu memalukan kamu di depan teman-teman ya. Datang orang sampai datang caci maki. Diinget-inget tuh semua. Sakit hati nggak? Sakit. Tapi ketika saya belajar mau mengampuni, saya mau taat sama Tuhan. Ya, saya percaya ada kasih karunia, teman-teman. Ya, kasih Tuhan tuh sempurna. Maka dikatakan sempurna, seperti Bapamu sempurna di surga. Ya, karena kita tuh anak. Kalau Bapak kita mampu, artinya kita pun mampu. Ya, saya waktu saya mau mengampuni mama saya itu nggak mudah. Tetapi saya sampai ngomong sampai cuma satu, kasih Tuhan, ya, anugerah Tuhan itu yang memampukan saya. Ya, itu kalau saya bilang cerita saya tuh, sakit hati banget ya. Dan sampai hari ini, tau nggak? Saya sebagai orang Kristen, saya mau taat. Saya mengampuni mama saya sampai hari ini. Keluarga saya semua yang menghina saya sampai hari ini. Dan saya tidak membenci mereka. Saya lakukan bagian saya. Ketika saya lakukan bagian saya, mama saya berubah. Saudara-saudara saya berubah. Itu karena apa? Karena kita dulu berubah. Kita kadang-kadang suka nuntut orang berubah. Nggak semua orang bisa berubah. Perubahan itu cuma satu, penghakiman semua itu dari Tuhan, bukan kita menghakimi orang. Ya, saya belajar cuma satu hal ketika saya ngalamin ini semua. Ya, saya belajar taat, mau nggak melakukan ya bagian kita. Memang nggak gampang jadi orang Kristen. Orang Kristen cuma taunya ngajarin tentang kasih. Kita terlalu banyak dengar firman Tuhan. Tapi pernah nggak kita mempraktikkan kasih itu? Kasih itu tidak akan pernah teruji kalau nggak ada orang yang menyakiti kita, tuh nggak bisa. Ya kan? Cuma satu, kita mau nggak belajar mengampuni. Ya, kalau kita belajar bisa
mau mengampuni, ada upah yang Tuhan berikan. Ngerti nggak? Upahnya apa? Besar besar di surga. Itu aja yang saya mau bagiin. Ya, thank you. Thank you Koco. Ya bener ya. Kita tuh mesti mengampuni, nggak gampang. Kita mesti apa tuh periksa hati kita sendiri. Apakah kita bisa mengampuni? Kita bisa bicara mengampuni, tapi kalau hati kita masih ada dendam, masih ada benci, nggak layak di hadapan Tuhan. Kita ngomong mau mengampuni, tapi kalau nggak ada dasarnya, nggak ada kasih, nggak bisa. Nggak gampang memang mengampuni itu. Tapi ya kita sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan semuanya itu. Memang jatuh bangun, tapi tetap harus kita lakukan. Ada lagi? Ada lagi yang mau sharing? CVV? Ya, Ci. Oh, Suaranya CVV, ayo. ya nggak apa-apa sharing dikit ya. Ya boleh. Thank you ya Mas Ella ya sharing firmannya. Ya selalu menguatkan ya sharing firman setiap minggu kita dengar di CG. Udah gitu thank you Kojo kesaksiannya. Tapi susah Kojo ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Aku cerita aja ya. Aku berantem sama teman kerja Desember kemarin. Ya mungkin kesalahannya dari kedua belah pihak lah ya. Ya sampai keluar karena teman saya ngatain saya akhirnya fuck you, saya jadi juga naik darah, dan akhirnya memang habis itu nggak ngomong. Uh, Memang kesel ya, tapi udah gitu akhirnya saya juga ngomong sama Kak Ella ya CGL. Kata Kak Ella harus memaafkan Vi. Iya saya tahu memang firmannya begitu ya, tapi kan susah ya. Hatinya kan masih kesel ya. Tiap hari ngeliatin orangnya tiap hari ya, orangnya cepet tutup melulu ya. Tapi akhirnya ya saya coba belajar taat. Karena waktu pertama-tama sih memang kesel banget ya. Jadinya dalam hati saya ini kayaknya nggak mungkin. Saya maafin dia nggak mungkin. Eh, saya kan nggak bisa berpura-pura gitu. Maksudnya saya masih kesel tapi saya memaafkan dia gitu. Nggak bisa juga. Tapi hati kecil saya, jadi setiap kali saya pelayanan, setiap kali saya CG gitu pelayanan, itu ada yang ngegedor. Maksudnya ini juga nggak bisa gitu kan, pelayanan ya, bagaimana bisa pelayanan dengan hati seperti itu. Akhirnya saya mencoba taat, tapi memang lama-lama sih nggak terlalu. Pertama memang kesel ya, tapi lama-lama tuh saya merasa, oh ya memang tiap orang berbeda ya tipe orangnya ya. Jadi saya memang bisa, tapi kalau setiap kali ngeliat dia lagi dia cembetut dan nyindir segala macam memang kadang-kadang kesel. Tapi akhirnya saya taat, saya berdoa, dan itu saya pikir juga oke lah, saya mau minta maaf. Tapi saya pikir-pikir nggak ada momen apa-apa, minta maaf kan lucu ya kayaknya gitu ya. Jadi kebetulan saat itu mau lebaran. Jadi saya pikir, oke lah, kalau lebaran kan biasanya orang minta maaf semua ya. Jadi pada saat lebaran itu saya minta maaf, walaupun sih jujur nggak 100% sebenarnya saya memaafkan gitu. Tapi saya mencoba makin hari makin mengerti gitu. Maksudnya ya mungkin ini kan memang tiap orang berbeda karakter ya. Kalau untuk kerjaan sih saya tetap ngomong, cuma kalau untuk balik lagi ke awal misalnya bercanda-bercanda udah kayaknya udah enggak gitu. Akhirnya ya memang yang kasih kekuatan itu memang dari Tuhan ya. Karena kalau dari diri sendiri sih kayaknya saya nggak mungkin juga sih untuk maksudnya untuk baik lagi. Tapi memang pas saat waktu itu juga saya berdoa supaya dia dapat pekerjaan yang lebih baik, gaji lebih gede, tapi dengan maksud supaya dia keluar dari kerjaan ini. Itu nggak bagus juga doanya. Tapi pas belakangan ada suatu saat rasanya saya disuruh berdoa. Pada waktu itu saya lagi prayer night hari Kamis habis CGL. Dan saya memang benar-benar mendoakan dia dan seluruh keluarganya, anaknya juga yang mau datang.
dia tuh biar dia juga dikasih damai sejahtera di hatinya. Ya pada saat itu kayaknya saya juga merasa damai sejahtera karena saya juga merasa akhirnya Tuhan memampukan saya untuk memaafkan orang itu. Ya memang susah ya, nggak gampang sih. Butuh waktu juga, nggak mungkin instan juga. Tapi ya kalau kita mau taat, Tuhan sih memampukan kita ya. Itu aja sih ya. Thank you. Thank you, Vivi. Mau apa tadi aku jadi keinget tadi Kojo bilang kalau kita tuh nggak bisa memaksakan orang untuk berubah kalau dari kitanya sendiri itu nggak mau berubah. Kalau kita bisa menunjukkan jadi pancaran ya, dari pancaran itu kita menunjukkan dulu perubahan sikap hati kita, sikap diri kita mau berubah, pasti orang tuh akan menilai kita dan orang tuh akan melihat gitu loh. Oh, ini orang udah berubah, jadi dia juga akan berubah. Jadi jangan menuntut orang untuk berubah dulu kalau dari diri kita tuh nggak ada perubahan. Aku sedikit ada kesaksian di tempat kerja juga sih. Tadi keinget sama CVV ngomong di tempat kerja. So far yang lalu-lalu karena saya sering sharing ya, kalau kita tuh ada grup-grupan gitu loh. Jadi grup saya itu 3 orang, grup yang lain itu 3 orang. Di grup saya itu 3 orang ini ditindas habis-habisan, di-torture, maksudnya dalam arti kata di-push habis-habisan, di-target sampai kita tuh kerja sampai mati-matian. Padahal kita kalau dibilang kita yang diiniin tuh yang senior semua. Yang senior kerja udah lama gitu loh. Yang ngerjain ini, yang nurture kita itu anak yang baru muncul gitu loh, baru masih junior, masih beberapa tahun. Secara hati kesel, siapa yang nggak kesel? Tapi saya punya pimpinannya nggak bijaksana, kan susah ya kalau punya pimpinan nggak bijaksana ya, nggak gampang ya nggak punya pimpinan. Dia membela kepada cuma dengar sebelah pihak, tidak mau mendengar kedua belah pihak. Padahal kan kalau mau dibilang kita udah senior di situ, sudah tahu pekerjaannya dan sudah harusnya dia dengar itu. Apa sih masalahnya apa gitu. Nggak mau dengar, kita cecer, tapi kita tetap kerjain. Dengan hari aku suka dasar saya juga orangnya suka cuek ya. Santai aja saya hadapin mereka tuh sangat santai, saya dengan santai sangat tetap seperti nggak ada apa-apa, padahal secara dalam hati itu kadang juga kesel juga. Maaf ya, sialan tuh di depan lu manis-manis, di belakang lu nusuk kue gitu loh. Istilahnya orang dunia ngomong begitu. Tapi kan ya dengan kita menunjukkan sikap hati seolah-olah nggak ada apa-apa, akhirnya mereka berubah juga gitu loh. Mereka malu sendiri dan pimpinan lihat gitu loh, oh ini orang sebenarnya nggak ada masalah. Jadi akhirnya ketemu lah, jadi titik tengahnya tuh ada gitu loh. Makanya kan kalau kita mau orang lain tuh berubah, kitanya sendirian dari diri kita sendiri yang harus berubah duluan gitu. Ada lagi kira-kira yang mau sharing? Apa udah cukup sih Ote? Apa mau doa aja? Aku boleh sharing dikit? Dikit Boleh aja. silakan. Ya Ya, silakan. aku tahu waktunya mepet. Tadi tiba-tiba ingat aja si Cila ini bilang mesti berubah dari diri sendiri ya. Itu benar banget ya. Soalnya kalau misalnya tadi yang aku dengar si Marcella kesaksian kalau dia punya colleague itu seolah-olah tuh kayak melihat dia sebelah mata seakan-akan gitu kan ya. Itu yang aku alami juga sih sebenarnya. Kadang-kadang kita mikir gini, kadang kita mikir kita udah menjadi eh, orang Kristen, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, contoh segala macam. Tetapi kadang-kadang tuh instead of kita ekspektasi, oh misalnya Marcella, aku tahu Marcella orangnya baik, sabar, ya kan, terus orangnya enak diajak ngobrol segala macam. Tapi karena kita tahu Marcella orangnya baik dan sabar itu, seakan-akan kita tuh malah mengambil manfaat gitu, memanfaatkan dia. Contoh ya, misalnya, ya udahlah, eh, kalau Marcella orang yang kayak gitu, dia juga nggak mungkin marah kok kalau misalnya aku melakukan hal seperti ini. Misalnya, contoh ya, karena justru orang melihat kita, yang aku rasakan ini emang pengalaman sebenarnya pengalaman yang aku alami terjadi di sehari-hari. Mungkin orang tuh melihat tuh kayaknya
mungkin si Akon orangnya gini, oh, cincai lah, dia pasti oke lah. Jadi orang-orang sekarang memanfaatkan, kayak mencari kesempatan gitu kan. Tuh kita tahu Tuhan Yesus orangnya gimana kan, kepribadiannya seperti apa, ajarannya seperti apa. Kalau misalnya Tuhan Yesus bilang aku akan mengampuni kamu, bukan berarti dia tidak mengasihi kamu, dia mengasihi kamu, tetapi at the same time, kalau kita melakukan dosa yang sama terus menerus gitu kan, contoh, ya kan, Tuhan tuh mengasihi kita, at the same time dia tuh tidak suka atau benci yang namanya dosa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita balikin nih misalnya ya, kalau Tuhan tuh orangnya, Tuhan tuh kas mengasihi kita, sabar ya kan, dan selalu maksudnya membuka ruang ketika kita mengetuk pintu dia pasti buka ruang. Ketika kita tahu hal itu, ya, ada gak orang-orang menurut ini jawaban pribadi sendiri-sendiri ya? Ada gak teman-teman yang kadang-kadang melihat tuh, oh kita tahu Tuhan tuh bakal mengampuni, jadi melakukan dosa yang sama, dosa yang sama, dosa yang sama. Nah, mentalitas seperti itulah yang aku rasakan seperti ini. Jadi yang balik lagi si tadi Kojo bilang itu, instead of kita ekspektasi orang, maksudnya akan melakukan hal seperti ini karena dia tahu orang itu seperti apa. Lebih baik kita yang ekspektasi ke diri kita sendiri. Jadi kita berubah dari dalam diri kita sendiri. Karena Tuhan sendiri yang menegur orang-orang Farisi kan. Orang-orang Farisi itu orang-orang yang ahli Taurat loh, scholar. Mereka tuh benar tahu, kayak dari Alkitab tuh cover by cover dia tahu itu ayat Alkitab sebenarnya, hukum Taurat sebenarnya mereka tahu. Tetapi Tuhan sendiri yang menegurnya keras. Dibilang dia tuh orang, Tuhan tuh berbicara orang Farisi orang yang uh, s- tidak apa namanya tulus hati, ya. Nggak, istilahnya tuh kayak hipokrit lah gitu. Jadi ngomongnya A tapi melakukan yang di lapangan tuh B, seperti gitu. Jadi itu aja sih aku mau sharing. Thank you. Thank you, Kak Akon. Iya, sekarang kita mau masuk dalam sesi doa ya, Cute. Ada yang mau didoakan? Aku dong. Iya, Freeze ya. Halo. iya, iya udah. Iya. Um, aku kemarin tuh ke dokter gigi. Dibilangnya ada infeksi di gusi. Terus harus ada root canal sama crowning. Biaya itu luar biasa mahalnya. Karena aku paketannya apa dentist um, insurance tuh aku pakai plannya yang paling murah gitu loh. Jadi nggak mengcovernya terlalu banyak. Dan open enrollmentnya dentist insurance itu di akhir tahun. Padahal dokterku mau aku melakukan root canalnya tuh segera gitu loh. Jadi kayak ah gak tahu gimana nanti. Nggak salah ada infeksi di bagian gusi ya. Ada dua. Thank you. Ya, eh, langsung ditunjuk aja Cute ya. Ya, Kak Akon bisa ya doainnya ya, Mas Marcella ya. Kak Akon, Sorry tadi keputus gimana Coach ya? boleh doain Marcella? Oke, boleh. Tadi doanya nanti masukin ke chat ya, Cek. Oh, Cute, boleh Cute ya? Ini aku lagi ketikin. Oke, Oke, thank thank you. you. Thank you Kak Akon. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau didoakan? Pak Tio, ada yang mau didoakan? Oh, ya. Minta tolong didoakan karena Rebu minggu depan saya akan menghadiri ini apa namanya sidang master hearing. Kan saya ajuin asilum untuk minggu depan hari Rebu itu saya akan menghadiri sidang master hearing. Semoga ya semua lancar aja lah. Oke, Terima kasih. ya, Cute ya, Cute boleh. Di mute, Ci. Boleh. Sama satu lagi si Pak Agus itu minta tolong didoakan. Dia lagi dalam pesawat mau perjalanan dari Texas, dia mau ke Ohio. Tapi Ohio-nya tuh agak jauh.
2 jam lah perjalanan dia ke Canton ya. Jadi minta tolong dia minta tolong didoakan untuk perjalanan lah supaya lancar gitu. Oke. Mau siapa yang doain? Len? Boleh Ci Feve, Ci Feve ya, yang itu ya. Iya, Boleh doain Pak siapa tuh? Pak Agus ya apa? Pak Agus. Pak Agus ya. Yang dalam perjalanan yang lagi di pesawat. Supaya dilancarkan aja sih, Faye. Bisa nggak? aku sebenarnya bisa masih malu loh, Ci. Nggak apa-apa. Ya Kita udah. sama-sama semua sama Ci. Yang lain dulu aja, Cilen nggak apa-apa. Gitu. Aku malu. Yang lain dulu aja, Cilen. Siapa? Iya. Siapa? Tapi pada kejar semua ya Ci ya, nih semuanya ya. Kosiahu deh. Kosiahu. Siahu kalau nggak tahu tuh bisa nggak, dia harus keluar dulu tuh berarti. Ya udah nggak apa-apa deh. Di mana coba Pak Agus itu melakukan perjalanan dari mana, Ci? Dari Texas dia mau ke Canton, Ohio. Oh, Ini dari aku tulis Texas. di chat kok. Nanti tinggal kamu ikutin aja, Faye. Oke deh, oke. Ya. Thank you Ci Feve. Sama-sama. Kita di sini belajar semua kok Ci, tenang Iya. aja. Ada lagi mau didoakan? Nggak ada ya, saya taruh di chat sekarang ya. Terakhir doa penutup Kojo. Doa berkat ya. Oke. Pak Agus berjalan supaya lancar. Udah bisa mulai doa yuk, Akon. Iya, Oke. mulai. Yuk. Ayo mari sama-sama satukan hati. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, di mana kami sangat bersyukur ketika kami bisa melihat teman-teman kami yang bisa berkumpul di dalam Ciga Ohio ini Tuhan. Tuhan kami mau bersatu hati berdoa untuk Marcella Tuhan yang kiranya sedang mengalami sakit gigi Tuhan, infeksi gusi giginya Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan Tuhan, God of healing. Kami mau berdoa kiranya Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan apapun yang menjadi sakit atau akar sakit penyakit di dalam gusi Marcella ini Tuhan, kiranya Engkau cabut semua infeksi Tuhan maupun roh-roh apapun itu Tuhan yang mengganggu kenyamanan gusi gigi Marcella ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Marcella akan mengalami kesembuhan Tuhan, kesembuhan giginya yang di mana giginya ini bisa kembali menjadi normal Tuhan, seperti pada mulanya ini Tuhan. Dan kami mau berdoa kiranya Engkau berikan kekuatan untuk Marcella Tuhan dalam treatmentnya ini Tuhan, mungkin apapun itu bentuknya treatmentnya Tuhan, kami tahu Tuhan setiap treatment yang diterimanya Marcella Tuhan bisa mengalami pemulihan Tuhan, mengalami progres dan secara efektif infeksinya bisa disembuhkan Tuhan, bisa hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kalau Marcella sudah menerima kesembuhan daripadamu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang kami percaya Tuhan. Engkau ada bersama kami Tuhan, Engkau terus sertai Marcella Tuhan dan keluarganya juga dimanapun mereka berada. Kami tutup bungkus Marcella dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak, pada malam hari ini kami semua juga sama-sama mau sepakat kembali untuk Kotio Tuhan. Kalau Tuhan izinkan untuk Rabu depan
Kotio akan menghadiri sidang hearing Tuhan, proses asilum yang sedang berjalan. Kami percaya Tuhan proses sidang itu akan berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami tahu at the end Tuhan, kami tahu kalau Tuhan izinkan Kotio untuk ada di Amerika, semua proses untuk perizinan dan lain sebagainya Tuhan, proses asilum akan berjalan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa akan memimpin setiap persidangan demi persidangan, setiap orang yang akan memimpin sidang Tuhan juga berkati. Kami percaya Tuhan, proses persidangan ini Tuhan tidak akan pernah membuat Kotio semakin down, tapi kami tahu kalau Tuhan izinkan itu akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Segala perkara Tuhan, segala keputusan kami akan mendengarkan gilang gemilang itu akan terjadi. Dan biarkan Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan Tuhan untuk setiap proses demi proses bisa berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan dan kami serahkan setiap proses demi proses dalam tangan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat penuh untuk setiap proses persidangan asilum nanti Rabu depan Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Berkaryalah penuh dalam hidupnya Kotio dan keluarga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita percaya, katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk firman yang telah Tuhan ingatkan melalui Marcella. Terima kasih Tuhan. Saya ingin mendoakan untuk Pak Agus yang ingin melakukan perjalanan dari Texas menuju Kanton Ohio. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar perjalanan lancar, selamat, dan boleh tiba dengan aman semuanya ya Tuhan. Biar semuanya Tuhan lindungi dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan ini yuk. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mampu mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Sekali lagi katakan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, buat hari ini kami bisa bercege, kami bisa datang di hadirat-Mu, kami bisa memuji, menyembah Engkau, bahkan kami bisa mendengar firman-Mu. Bila firman yang kami dengar Tuhan tidak akan pernah pergi dengan sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, kami mau menghidupi firman itu Tuhan. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukannya Tuhan. Sebagai pelaku firman-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami tetap setia dan taat Tuhan kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, kami sulit untuk melakukan firman itu, tapi kami percaya ada kasih dan anugerah Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan selalu memampukan kami untuk kami terus menang Tuhan dan setiap apapun yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap doa-doa teman-teman kami yang tadi Tuhan, yang mendoakan Tuhan setiap pergumulan ataupun beban yang mereka alami Tuhan. Kami percaya Engkau tahu yang terbaik Tuhan. Engkau bahkan lebih dari apa yang kami doakan, melampaui dari segala apapun yang kami pikirkan Tuhan. Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap member yang ada malam hari ini Tuhan yang hadir. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berkati kesehatan mereka, Kau berkati setiap pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami akan akhiri CG malam hari ini, dan kami akan terima berkat Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat di hadapan Tuhan.
Tuhan akan memberkati engkau. Bahkan Tuhan akan melindungi engkau. Bahkan Tuhan akan menyinari engkau. Tuhan akan memberikan engkau kasih karunia dan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Dan Tuhan akan membawa engkau terus naik, bahkan bukan turun. Dan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau melangkah. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan dari setiap permasalahan yang engkau hadapi. Bahkan pertumbuhan, pengenalan Tuhan semakin dalam. Jadilah saksi, jadilah terang. Pergilah, jadilah berkat di mana kau berada. Dan ketahuilah bahwa aku Allah akan menyertai engkau. Terimalah berkat ini, damai sejahtera dari Allah Putra, dari Allah Bapa akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Yang terima berkat ini, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih semuanya. Thank you ya semuanya yang sudah hadir.